Series pertama di sistem persamaan linear 3 variabel yaitu metode eliminasi. Metode eliminasi itu teman-teman sudah belajar di SMP. Jadi kalau kita ketemu punya soal seperti ini, untuk mendapatkan nilai di variabel X, kita eliminasi variabel Y-nya. Tinggal kita kurangkan, maka kita peroleh nilai dari variabel X-nya. Nah, di SMA ini kita mengerjakan soal, itu sekarang naik level, ditambah satu variabel. Jadi perhatikan soal ini, sekarang kita mengerjakan soal yang ada variabel X, Y, dan Z-nya. Nah, bagaimana untuk mencari nilai X, Y, dan Z-nya, kita akan menggunakan metode eliminasi. Nah, mungkin dari kamu ada yang sudah pernah mengerjakan soal seperti ini dengan menggunakan metode eliminasi, tapi nggak ketemu-ketemu solusinya. Udah eliminasi X, eliminasi Y, eliminasi Z, tapi nggak ketemu-ketemu nilai X, Y, dan Z-nya berapa. Dengan menonton video ini sampai akhir, kamu pasti akan bisa mengerjakan soal sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Oke, tunggu apa lagi? Langsung saja teman-teman siapkan alat tulis dan catatannya, langsung kita masuk ke materi. Oke, sebelum kita ke materi SMA-nya, kita review dulu materi SMP-nya. Pada SMP, teman-teman sudah belajar, kalau misalnya kita punya 2X tambah Y sama dengan 3, kemudian X tambah Y sama dengan 2. Kita mau tahu nih, nilai X dan Y-nya berapa? Kita gunakan eliminasi. Untuk mendapatkan nilai X, kita eliminasi Y-nya. Kebetulan, udah sama-sama Y, bisa kita eliminasi langsung. Kita kurangkan. Kita dapat X sama dengan 1. Nah, gimana kalau kita ingin mendapatkan nilai Y-nya, maka kita eliminasi X-nya. Perhatikan, 2X tambah Y sama dengan 3, dan X tambah Y sama dengan 2. Di sini, koefisien X-nya masih berbeda. Yang atas 2, yang bawah 1. Untuk eliminasi, harus kita samakan dulu, kita buat sama-sama 2. Jadi, yang bawah ini kita kalikan dengan 2, maka kita punya 2X tambah 2Y sama dengan 4. Sedangkan yang atasnya, kita biarkan sama. Nah, sehingga udah sama nih, koefisien X-nya bisa kita eliminasi. Kita kurangkan agar habis X-nya. Jadi kita punya min Y sama dengan min 1, maka kita dapat Y-nya sama dengan 1. Oke, ini sudah teman-teman pelajari. Sebenarnya di SMA ini, itu kesulitannya tidak berbeda jauh, hanya menambahkan satu variabel saja. Dan metode eliminasi sama. Jadi kalau kita ingin mengeliminasi suatu variabel, kita buat dulu koefisiennya sama, baru bisa kita eliminasi. Nah, di sini triknya adalah ketika kita ingin melakukan eliminasi, kita harus konsisten, ya. Kan ada 3 variabel nih, X, Y, dan Z. Jadi kalau misalkan di awal kita mau mengeliminasi X, maka kita fokus mengeliminasi X terlebih dahulu. Di sini teman-teman boleh memilih misalkan mau baris 1 dan baris 2, atau baris 1 dan baris 3, atau baris 2 dan baris 3. Namun ketika mengeliminasinya, harus konsisten, ya. Jadi kalau di awal kita udah mau eliminasi X nih, ya sudah, X terus sampai X-nya habis, baru kita eliminasi variabel yang lainnya. Nah, di sini itu X-nya koefisien 3, 1, 1, yang Y-nya min 2, 1, min 1, yang Z-nya min 3, min 2, 1. Nah, untuk mempermudah pengerjaan soal, kita juga harus pintar-pintar dulu nih. Kita pilih variabel mana sih yang gampang untuk dieliminasi di awalnya. Tentu saja di sini kita tidak memilih variabel Z, ya, karena koefisiennya itu berbeda. Sehingga kalau kita mau mengeliminasi, kita harus menyamakan dulu koefisiennya. Yang paling mudah adalah kalau nggak X atau Y, ya, karena di baris 2 dan 3, itu koefisiennya sama-sama 1, bisa kita langsung eliminasi. Namun di sini, kita pilih yang Y saja, ya. Kenapa? Karena baris satunya itu koefisiennya 2 angkanya, sedangkan yang X, koefisien di baris satunya 3. Lebih kecil angkanya yang variabel Y. Oleh karena itu, di awal, saya tentukan dulu nih, saya mau mengeliminasi variabel Y, ya. Jadi kita fokus dulu, eliminasi Y. Di sini saya mau ngambil baris 1 dan baris 2. Nah, karena yang baris 2 ini koefisiennya masih 1, dan belum sama dengan koefisien di baris yang pertama, ini harus saya kalikan 2 nih. Jadi, baris yang 2 ini, itu harus saya kalikan 2, saya dapat baris yang ini. Gitu. Baru, setelah itu, bisa kita eliminasikan, kita jumlahkan agar variabel Y-nya habis. Kita dapat persamaan ini, kemudian saya pilih lagi. Di sini, saya memilih baris 2 dan baris 3. Karena koefisien Y-nya udah sama-sama 1, bisa langsung kita eliminasi. Ya, kita jumlahkan, kita dapat persamaan ini. Nah, jadi sekarang kita punya 2 persamaan yang udah nggak ada variabel Y-nya. Gitu. Jadi tipsnya adalah harus konsisten, ya. Sekali lagi harus konsisten mengeliminasi satu variabel. Jangan teman-teman ganti, misalkan baris 1 dan baris 2 kita eliminasi Y, nanti baris 1 dan 3 kita eliminasi X-nya gitu, ya. Nah, itu jangan. Nanti nggak beres-beres, nggak ketemu-ketemu solusinya. Nah, sekarang udah ada X dan Z, berarti hanya 2 variabel. Ini sesuai dengan materi teman-teman ketika SMP. Nah, kalau misalkan saya mau mencari nilai dari X-nya,
Ya, berarti kita harus eliminasi Z nih. Di sini koefisiennya masih berbeda ya. Jadi harus kita samakan dulu, yang bawah kita kalikan 7. Oke, agar nanti sama-sama depannya 7. Jadi yang ini kita kali 7 nih. Selanjutnya, kita kurangkan agar variabel Z-nya habis. Kita dapat ini, sehingga X-nya adalah min 2. Kita simpan X-nya min 2. Nah, lalu kita bisa mendapatkan nilai dari Z-nya dengan cara eliminasi X. Kalau kita lihat, koefisiennya masih berbeda ya, 5 dan 2. Kita buat menjadi sama-sama 10. Sehingga, perhatikan, untuk yang atas ini kita kalikan dengan 2, untuk yang bawah kita kalikan dengan 5. Sehingga depan X-nya udah sama-sama 10. Nah, sekarang kita eliminasi, kita kurangkan. Kita peroleh ini, sehingga kita dapat Z-nya adalah min 3. Nah, gimana nih cara kita mendapatkan variabel Y-nya? Caranya, kita kembali lagi ke awal, tapi kita jangan eliminasi variabel Y. Kita ganti nih, kita eliminasi variabel yang lain. Nah, jadi pilihannya antara mau eliminasi X atau mau eliminasi Z. Ya, sekali lagi, yang lebih mudah yang kita pilih. Di sini yang lebih mudah, kita mengeliminasi X. Jadi saya tetapkan, sekali lagi, tetapkan dulu, ya, saya mau tetapkan eliminasi variabel X, jadi kita konsisten. Saya mau ngambil baris 1 dan 2, di sini koefisiennya masih berbeda, jadi yang baris 2, ini perlu saya kali 3. Jadi baris 2 yang ini saya kalikan dengan 3, saya dapat baris yang ini. Lalu agar X-nya habis, kita kurangkan, kita dapat persamaan ini, lalu saya ambil baris 2 dan baris 3. Karena koefisien udah sama, bisa langsung kita eliminasi. Ini kita kurangkan langsung, ya, kita dapat persamaan ini. Jadi kita udah punya 2 persamaan, karena fokus kita untuk mendapatkan Y, jadi kita eliminasi Z-nya. Kebetulan koefisien Z-nya udah sama, langsung kita jumlahkan saja. Kita dapat ini, sehingga Y-nya adalah min 1. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah min 2, min 1, min 3. Ya, penulisan himpunan penyelesaian harus ada kurung kurawal, kemudian ini dikurungin nih. Kenapa dikurungin? Karena X, Y, dan Z sepaket. Ya, ini untuk variabel X, untuk variabel Y, dan untuk variabel Z-nya. Mudah kan? Nah, sekarang ini ada soal latihan buat teman-teman. Silahkan dicoba kerjakan ya. Nah, di sini ada tipsnya. Kalau teman-teman perhatikan, di baris ketiga ini nggak ada variabel X-nya. Jadi lebih gampang untuk kita kerjakan di awal mengeliminasi variabel X-nya. Karena kita cukup sekali kerja saja, kita gunakan baris yang pertama dan baris yang kedua. Oke, selamat mencoba ya. Oke, jadi sekali lagi saya tekankan ya, jadi untuk tips menggunakan metode eliminasi adalah konsisten. Kalau misalkan teman-teman udah konsisten nih, di awal udah mau eliminasi variabel X, maka kita eliminasi dulu variabel X-nya hingga habis. Setelah itu kita bisa mengeliminasi variabel yang lain untuk mendapatkan nilai dari variabel yang kita inginkan. Nah, di akhir tadi ada soal tantangan. Kalau misalkan teman-teman sudah mengerjakannya dan ingin tahu jawabannya benar atau salah, silahkan aja komen caranya di bawah atau bisa DM ke Instagram saya di @wendysenjaya. Kalau misalkan kamu merasa channel ini bermanfaat, langsung saja teman-teman like, share, dan subscribe channel ini agar bisa bermanfaat lagi bagi banyak orang lain. Oke? Saya Wendy Senjaya, sampai jumpa di series yang selanjutnya.